Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Raja bijak menguji rakyatnya. Pada suatu ketika, terdapat seorang raja yang bijaksana yang hendak menguji rakyatnya. Raja secara diam-diam menaruh batu di tengah jalan. Ini ia lakukan di sore hari. Batu tersebut persis diletakkan di tengah jalan, dan tentu saja sangat tidak enak dilihat serta menghadang langkah orang yang melewatinya. Raja tersebut sengaja hendak mengetahui sikap rakyat yang berjalan di jalanan tersebut. Ada seorang petani dengan gerobaknya yang membawa bawaan penuh. Karena batu tersebut, ia mengomel dan marah. Ia pun membelokkan gerobak itu untuk menghindari batu. Sesudah itu, seorang prajurit lewat sembari bernyanyi. Karena ia kurang melihat jalan, maka ia pun tersandung. Ia marah dan mengeluarkan pedang tanpa melakukan suatu tindakan apapun. Bahkan dia marah melangkahi batu tersebut. Tak lama sesudah itu, salah seorang pemuda miskin yang membawa gerobak juga melihat batu tersebut. Saat melihatnya, dalam hati ia berkata, "Hari sudah semakin gelap. Jika orang melewati jalan ini dan mereka tak berhati-hati, maka mereka akan tersandung dan celaka." Meski ia sudah bekerja dengan sangat keras seharian, namun pemuda yang melintas batu tersebut mencoba untuk memindahkan batu dengan amat susah. Namun ia sangat terkejut ketika melihat ada benda yang ditanam di bawah batu tersebut. Terdapat sepucuk surat. "Untuk rakyatku yang sudah ikhlas memindahkan batu penghalang di sini, dikarenakan engkau adalah orang yang peduli dan rajin, maka terimalah 5 kepingan emas dariku sebagai hadiah dalam kotak ini, dari rajamu." Akhirnya, pemuda miskin tersebut mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga memuji betapa dermawan rajanya. Peristiwa tersebut akhirnya mampu menggemparkan semua negeri. Di sini, raja memang sudah mengajarkan pelajaran penting mengenai nilai kerajinan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Buaya dan burung penyanyi. Pada suatu hari di zaman dulu, hiduplah seekor buaya dan burung penyanyi. Mereka berdua tinggal di hutan dan bersahabat. Pada suatu waktu, burung bernyanyi di hadapan buaya. Buaya sangat menikmati nyanyiannya. Tak lama kemudian, buaya menguap dan membuka mulutnya lebar-lebar. Burung penyanyi yang sedang bertengger di hidung buaya terpeleset masuk ke dalam mulut buaya. Kemudian buaya heran, "Kemana burung penyanyi?" Buaya mencari burung penyanyi di semak-semak, tapi tak ada. Kemudian saat buaya mencari burung penyanyi, senandung merdu keluar dari mulut buaya. "Indah sekali suaraku," gumam buaya. Buaya pun kembali menguap dan membuka mulut lebar-lebar. Pada saat itulah burung penyanyi keluar. "Kau sangat tak punya hati, buaya. Kau biarkan aku masuk ke mulutmu." "Aku sama sekali tak tahu kalau kau masuk ke mulutku. Jadi suara yang indah itu bukan suaraku." Burung penyanyi berkata, "Iya, itu suaraku, bukan suaramu. Kau kan tak bisa bernyanyi sepertiku. Suaramu tak enak didengar." Buaya pun menangis setelah mendengar ucapan burung. Kemudian burung merasa iba karena apa yang dikatakannya menyinggung perasaan buaya. Kemudian burung penyanyi mencari cara untuk menghibur buaya.
Burung penyanyi berkata, "Tenang buaya, kita akan menyanyi bersama." "Bagaimana caranya aku? Kan aku tidak bisa bernyanyi." "Mudah saja, buatlah gelembung-gelembung air, kemudian aku bernyanyi," kata burung. Setelah itu, buaya memasukkan mulutnya ke dalam air dan membuat gelembung-gelembung air, sedangkan burung penyanyi bertugas untuk bernyanyi. Suara itu sangat pas dan sangat enak didengar, dan buaya melakukan seperti itu setiap hari, dan mereka menjadi sahabat yang setia. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Warna bulu burung. Jauh dalam rimbanya hutan, hiduplah seekor ular hijau besar yang gagah. Suatu pagi, perut ular keroncongan. Rupanya ia belum makan selama berhari-hari. Karena sangat lapar, ia bergegas untuk mencari makan. Saat sedang melata, ia melihat beberapa kuntum bunga berwarna merah. Seketika ia langsung melahap bunga berwarna merah itu. Tapi ia masih lapar. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Ketika menengok ke belakang, ia terkejut ketika mendapati ada bercak berwarna merah pada tubuhnya. Saat hendak memeriksanya, tiba-tiba ia melihat kuntum bunga berwarna biru. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memakannya. Sekarang tubuh ular memiliki bercak warna biru. Ular itu menjadi sangat senang melihat tubuhnya berwarna. Ia pun memutuskan untuk memakan semua bunga yang berwarna agar tubuhnya menjadi cantik. Benar saja, kini ular memiliki warna bercak kuning, oranye, ungu, biru, dan merah jambu. Ia pun terkagum dengan warna tubuhnya. Sementara itu, burung yang mengetahui hal tersebut sangat marah. Mereka lalu berbondong-bondong menemui si ular. "Lihatlah, sekarang hutan jadi tak berwarna, semuanya menjadi hijau, dan itu semua karena ulahmu," ucap marah seekor burung. Mendengar penjelasan burung, ular merasa malu. Ia lalu merayap menjauh ke tempat gelap. Di sana ia mengguncang-guncangkan tubuhnya hingga kulitnya robek. Perlahan ular merayap keluar dari kulitnya. Ia pun pergi dengan kulit barunya yang berwarna hijau seperti semula. Tak lama kemudian, burung mengetahui bahwa ular telah melepas kulitnya. Karena masih merasa kesal, mereka merobek kulit ular yang berwarna-warni tersebut. Tiba-tiba setiap burung berubah menjadi bulu, menjadi berwarna-warni, menjadi merah, biru, oranye, dan merah jambu. Alhasil hingga sekarang, bulu burung memiliki warna-warna yang indah. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Palu ajaib Thor. Thor adalah satu-satunya dewa yang memiliki palu ajaib. Itu karena dia adalah dewa petir. Saat ia melempar palunya, kilat akan menyambar, diiringi dengan suara guntur. Setiap malam sebelum tidur, Thor selalu meletakkan palu ajaibnya di sampingnya. Ia tak mau berpisah sedetik pun dengan palu tersebut. Suatu pagi, Thor meraba tempat tidurnya untuk mengambil palunya. Dia terkejut ketika palunya tak ada di tempatnya. "Palu ajaibku telah dicuri. Di mana paluku?" teriak Thor.
Suaranya sungguh menggelegar, membuat dewa lain takut. Merasa khawatir, para dewa segera berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan mencari palu ajaib Thor. Akhirnya mereka memilih dewa Loki untuk pergi mencari palu tersebut. Loki pun menyetujuinya. Ia segera meminjam jubah ajaib milik dewa Freya. Dengan menggunakan jubah itu, dewa Loki seketika tiba di negeri para raksasa. Ternyata kedatangan Loki diketahui oleh seorang raksasa. "Hei, berani-beraninya kau kesini. Apa yang kau lakukan?" teriak raksasa. "Aku kesini untuk mencari palu Thor. Apakah kau melihatnya?" "Aku yang mencurinya. Aku sudah sembunyikan di tempat yang jauh. Aku akan mengembalikannya jika Dewi Freya mau menikah denganku." Dewa Loki lalu pulang. Ia memberitahu apa yang terjadi kepada semua dewa. Tentu mereka meminta Dewi Freya agar mau menikah dengan raksasa tersebut. Namun Freya menolak. Para dewa pun memiliki ide. Thor akan berpura-pura menjadi Dewi Freya. Ia akan memiliki gaun yang putih, lalu dipakainya, dan menggunakan cadar untuk menutupi kepalanya. Dengan begitu, Thor bisa mengambil kembali palunya. Pada waktu yang sudah ditentukan, para dewa berangkat bersama menuju negeri raksasa. Raksasa sangat senang melihat kedatangan para dewa. Ia mengira bahwa Freya bersedia menerima pinangannya. Sebelum pernikahan berlangsung, raksasa memberikan palu ajaib milik Thor sebagai hadiah. Thor langsung mengambil palu itu dan pergi meninggalkan negeri raksasa bersama dengan dewa lainnya. Tentu raksasa merasa sangat kesal karena telah ditipu.